ingin membahas 2 materi sekaligus, tapi ternyata saya ada panggilan rapat nanti sebentar lagi. Jadi kita, 1 materi aja, tapi nanti di akhir ada tugasnya. Nah, untuk hari ini sebetulnya judulnya penyajian data, secara garis besar sebetulnya sudah dijelaskan di pertemuan minggu kemarin, yaitu yang kemarin saya kasih tampilan garis besar materi statistika menurut Pak Aziz. Tapi kalau kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana cara atau teknik mencari datanya, kalau sekarang adalah teknik penyajian datanya. Sebetulnya nggak susah, karena kayak yang saya bilang, ya kalian udah tahu semua kalau pakai Excel tuh gimana caranya bikin histogram, cara bikin yang tabel, cara yang bikin yang diagram batang itu kan sebenarnya gampang. Nah, tapi kalau yang di sini akan kita bahas pertama itu adalah pengolahan terhadap data tersebut. Karena data seperti yang saya jelaskan kemarin nggak bisa kalau misalnya Anda mau sidang, mau bimbingan, atau bahkan Anda nanti di tempat pekerjaan, Anda punya data mentahan, tabel, angka-angka banyak, isinya misalnya hari ini hari atau time series, terus habis itu nanti ada data entah penjualan, produksi, atau apapun itu, terus nanti Anda kasih, ini Pak datanya. Atasan Anda pasti akan nanya, terus ini apa maksudnya apa gitu, kata pertamanya pasti seperti itu. Bahkan pembimbing Anda pasti juga sama. Saya juga masih belum terlalu memahami mengenai tugas akhir yang biasanya diangkat, ya nggak tahu ya. Mungkin aja memanfaatkan beberapa data yang seperti ini. Nah, kalau kita bicara data, paling simple ditampilkannya itu dalam bentuk teks, artinya di tabel biasa doang. Dalam bentuk teks tuh dikata-katain, dideskripsikan menggunakan kata-kata. Itu yang paling yang paling wajar lah, paling wajar itu paling gampang, nggak pakai mikir, kita baca datanya terus kita tulis aja. Terus yang kedua adalah tabel, yang ketiga adalah grafik. Yang akan dibahas secara garis besar di kali ini adalah 2, yaitu tabel dan grafik saja. Nah, teks enggak, Bu. Bukan begitu. Ceritanya itu adalah ketika kita mengolah data menggunakan tabel, di laporan ilmiah atau laporan apapun itu harus tetap ada teksnya. Jadi udah dikasih nih misalnya histogramnya, udah dikasih misalnya tabelnya, di bawahnya tetap ada kalimat penjelasnya atau kalimat informasi berdasarkan tabel di atas. Nah, apa informasi yang ingin Anda highlight di situ? Itu dijelaskan menggunakan kata-kata di bawah. Kalau misalnya digrafikkan pun juga sama. Ada kalimat teksnya di bawah untuk menjelaskan informasi paling krusial yang ingin, jangan sampai orang kelewatan nih data yang ini nih, informasi yang ini jangan sampai ketinggalan. Nah, jadi sebetulnya tabel dan grafik itu visualisasinya, teks ini adalah untuk menjelaskannya atau mempertegas. Nah, jadi di sini kita harus lihat di sini ada datanya kualitatif dan kuantitatif. Kalau misalnya kita membaginya menjadi 2, ada yang tabel, ada yang grafik ya. Ada juga tabel dan grafik di sini dibagi menjadi ada 2 seri. Kalau yang kualitatif itu bisa pakai grafik batang, grafik lingkaran. Kalau yang kuantitatif itu artinya yang angkanya lebih banyak. Ya, itu dia pakainya ada beragam jenisnya. Di sini Anda harus pintar-pintar untuk menentukan pakai penyajian data yang mana yang paling merepresentasikan. Biasanya satu jenis data itu tidak menutup kesempatan cuma bisa pakai scatter diagram doang nih misalnya kayak gitu. Enggak juga, kadang-kadang satu data ini bisa kita kulik menjadi beberapa jenis yang kita tampilkan. Kayak misalnya nih ya, kalau kita mencari data terus habis itu pengen ditampilkan itu biasanya ada beberapa jenisnya. Nah, di sini saya nggak akan panjang-panjang ya, Dek ya, karena saya juga keterbatasan waktu. Di sini ada pakai tabel. Tabel ini pasti ya. Biasanya data dasar atau data awalnya itu ada tabel. Nah, kalau tabel itu harus ingat ada kolomnya, ada badan tabelnya, ada judul barisnya. Ini harus nggak boleh kelewatan. Nah, terus habis itu ada penyajian data yang sifatnya grafik. Ini jenisnya ada banyak. Ada histogram, poligon, ogive, terus habis itu dan ke bawahnya. Mungkin beberapa yang agak jarang Anda dengar itu adalah ogive, kartogram, piktogram, sama poligon.
Polygon itu bukan nama sepeda ya. Jadi ini adalah yang biasanya jarang untuk didengar. Yang paling sering sih pasti histogram, diagram lingkaran, diagram batang gitu ya. Itu pasti gampang. Nah, di sini ini ada jenisnya. Kalau histogram biasanya dekatnya adalah dengan poligon. Karena kalau misalnya histogram itu yang paling penting adalah menentukan si kotak-kotaknya itu ada berapa banyak. Misalnya Anda dikasih 100 data. Dari 100 data itu harus dibagi menjadi berapa batang atau berapa bin. Kalau di histogram misalnya disebutnya berapa bin. Kalau misalnya 100 data, biasanya untuk menentukan jumlah binnya itu adalah dari akar jumlah datanya. Jadi kalau 100 ya di akar berarti 10. Dibagi menjadi 10 bin. Kalau misalnya datanya 200 ya tinggal diakar aja berapa. Atau kalau nggak diakar biasanya ditentukan oleh Anda sendiri sebagai pengolah data. Nah, kalau histogram itu yang susahnya adalah menentukan berapa binnya atau berapa kotaknya, kalau poligon itu akan digariskan di titik tengahnya. Makanya di situ ada mencari titik tengahnya adalah setengah dikali tepi atas ditambah tepi bawah kelas. Tapi dibagi 2. Nah, jadi histogram itu biasanya akan sepaket dengan poligon. Tapi kalau misalnya ditanya boleh nggak histogram aja? Boleh. Tapi kalau mau histogram dengan poligon itu biasanya juga alhamdulillah baik-baik aja. Atau boleh juga sebetulnya baik-baik. Nah, terus ada juga yang Ogive. Ogive ini jarang Anda dengar. Kalau Ogive ini cara bikinnya adalah ada data, dicari frekuensinya, kemudian dicari frekuensi kumulatif, ya. Udah paham kan ya frekuensi kumulatif? Terus habis itu frekuensi kumulatifnya itu adalah dari minimum ke minimum, dari maksimum ke minimum. Kalau yang Ogive positif itu adalah yang dari minimum ke maksimum atau yang sifatnya dari dikit lama-lama jadi totalnya berapa. Kalau yang Ogive negatif itu adalah dari totalnya berapa semakin turun ke bawah. Jadi kalau Ogive ini adalah menggambarkan frekuensi kumulatif dari suatu data. Sifatnya tergantung dari Ogive apa yang ingin Anda gunakan. Nah, terus selanjutnya adalah diagram lingkaran. Ini paling umum digunakan untuk melihat perspektif lagi, proporsi atau pembagian laki-laki perempuan berdasarkan usia, terus habis itu hobi kayak yang di atas, atau jumlah penduduk itu biasanya pakainya bisa pakai ini. Nah, terus ada juga yang diagram batang. Ada diagram batang tegak, diagram batang mendatar. Bebas lah mau pakai yang mana. Terus ada kartogram. Kalau kartogram ini sebetulnya kayak visualisasi, tapi biasanya dipakainya itu untuk pemetaan. Pemetaan suatu wilayah. Misalnya kecamatan yang ini gede, kecamatan yang ini yang kecil gitu doang. Nah, tapi ini lebih menuntut jiwa seni lebih dibandingkan yang lainnya. Dan ini biasanya tidak bisa menggunakan Excel sederhana. Nah, terus ada lagi yang piktogram. Kalau piktogram ini simpelnya adalah memvisualisasikan sesuatu. Contohnya plastik, dia memvisualisasikan dia plastik bentuknya kayak gini nih. Kaca bentuknya kayak gini. Kardus ya bentuknya dijadikan kardus. Misalnya satu kardus mewakili 10. Satu kardus, satu gambar kardus mewakili 10 data. Nah, jadi di sini tinggal Anda hitung kalau misalnya kardusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 berarti ada 120 kardus misalnya seperti itu. Jadi kalau piktogram ini adalah tergantung dari pemakaian atau visualisasi Anda terhadap si barang yang sedang diceritakan di situ. Kalau laki-laki misalkan digambarkan laki-laki, perempuan digambarkan perempuan, seperti itu bisa juga. Nah, selanjutnya adalah diagram garis. Kalau diagram garis ini gampang ya. Anda ya tinggal di plot aja, di drag ke bawah, habis itu dipakai Excel selesai perkara. Terus ada scatter untuk mencari persebaran tapi pakai titik-titik. Nah, kalau di sini ini sudah mau 2 terakhir nih ya. Maaf ya saya agak ngebut karena udah harus dikejar waktu. Di sini ada penyajian. Iya, Bu. Di sini ada penyajian data menggunakan Excel dan saya nggak perlu menjelaskan lagi karena kan sebetulnya Anda lihat di gambarnya itu kan kalau mau pakai scatter ya udah tinggal klik yang ada scatternya di situ. Kalau pakai tabulasi ya ada tabelnya di situ. Histogram juga ada, semuanya sudah ada. Ataupun kalau misalnya Anda mengalami kesulitan di YouTube ataupun di Google itu sudah banyak bagaimana tata cara penggunaannya.
Jadi saya juga tidak mau menganggap Anda adalah mahasiswa polos yang belum pernah pegang laptop. Itu mah bullshit ya. Sudah pasti semua pernah menggunakan itu. Nah, sekarang saya langsungkan saja ke tugasnya. Dan kalau saya tugasnya datanya mainannya agak banyak, silahkan nanti tugas Anda adalah sifatnya tugas individu. Datanya mana, Bu? Datanya silahkan Anda buka Badan Pusat Statistik. Di situ, di websitenya itu, ada banyak jenis data. Ada data jumlah penduduk, ada jumlah berdasarkan gender, ada data jual beli, ekspor impor, itu di situ juga ada semuanya. Nah, Anda tinggal pilih 2 judul data, bebas data apa saja, karena data di situ banyak banget. Boleh data apa ya, kelahiran kematian misalnya, boleh data jumlah penduduk per provinsi, atau data jumlah penduduk di Indonesia gitu ya, itu nanti silahkan dicari di situ. Pilih dua judul ya. Terus habis itu, dari 2 judul tersebut, buatlah laporan singkat mengenai 3 kategori itu. Artinya apa? Dari data yang ada di situ, Anda olah. Diolahnya pakai apa, Bu? Silahkan lihat datanya. Si datanya itu apakah cocok diolahnya misalnya menggunakan diagram lingkaran, diagram garis. Dari satu data itu, apa informasi yang bisa Anda dapatkan? Ya, nah tugasnya dikumpulkan via PDF. Deadline-nya itu Sabtu besok. Sabtu nggak besok ya, besoknya besok. Nah, contoh soalnya kayak gimana? Misalnya ini, saya pakai contoh datanya adalah persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut tipe daerah, jenis kelamin, dan status pendidikan. Di sini ada yang namanya daerah tempat tinggalnya, ada perkotaan, pedesaan gitu ya. Terus habis itu ada juga yang perkotaan plus pedesaan, ada jenis kelamin. Ada yang belum pernah sekolah, SD, SMP, SMA, terus habis itu dan lain sebagainya. Saya bisa menjabarkan itu pakai tabel, saya ringkas langsung. Misalnya yang sekolah tidak sekolah berapa. Terus habis itu dari perkotaan, saya tidak membedakan gender laki-laki dan perempuannya, saya langsung perkotaan berapa, pedesaan berapa. Atau saya bikin side by side chart-nya. SD-nya berapa, SMP berapa, SMA berapa, tahun 2009. Besoknya juga sama, tahun 2010, 2000 sampai 2021. Karena kalau data di Badan Statistik ini biasanya datanya adalah 10 tahun terakhir. Jadi Anda mainannya bukan data yang cuma sebiji 2 biji gitu ya, atau 10 biji maksimum, enggak. Kita mainannya datanya udah agak banyakan ya kan, Anda sudah statusnya mahasiswa ya, udah lebih mahal. Masa cuma datanya 10 15. Jadi kita mainannya datanya agak banyak. Nah, untuk pengolahan datanya itu nanti saya bebaskan kepada Anda menggunakan diagram apa atau informasi apa sih yang ingin Anda ceritakan dari data yang Anda olah tersebut. Saya mau pakainya adalah diagram lingkaran. Biar tahu proporsi SD, SMP, SMA gitu ya. Untuk tahun 2021-nya doang. Atau saya mau pengolahan data secara keseluruhan sampai saya kulitin sedalam-dalamnya, itu boleh. Kira-kira seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Ada? Tidak ada? Bu, mau tanya, Bu. Apa Kausyad? Untuk data mentahnya dilampirkan juga atau nggak usah, Bu? Nggak usah, tinggal Anda tulis judulnya aja. Jadi Baik, Anda Bu, tulis terima judul kasih. sama Kausar ya. Jadi nanti tinggal Anda tulis judulnya apa, karena nanti kan datanya sebetulnya saya juga bisa akses ya, kan terbuka secara umum kalau data yang ada di situ. Ada lagi? Ada? Ada nggak? Tidak ada? Oke, kalau misalnya tidak ada, nanti file yang ini saya masih belum sempat ngutak-ngatik e-learningnya. Insya Allah saya usahakan secepat-cepatnya. Iya, karena keterbatasan waktu saya, masa kuliah cuma 15 menit, Bu. Daripada tadinya sebetulnya mau, ya, ada yang bertanya kah? Bu, mau izin tanya. Berarti data badan yang tadi itu bebas atau gimana untuk pengambilan datanya? Bisa diulang? Nah tadi kan ini ya Bu, apa namanya, tugasnya itu mencari data dari Badan Pusat Statistik ya Bu. Itu
bahannya itu, datanya itu bebas kan? Bebas. Jadi bentar ya. Bentar, saya ini dulu. Oke. Nih. Di sini, ini kelihatan nggak? Terlihat. Lihat kan ya. Nah, di sini di Badan Pusat Statistik itu kan ada sosial dan kependudukan, ekonomi dan perdagangan, pertanian dan pertambangan gitu ya. Ini bebas, Anda mau ngeklik yang mana aja. Misalnya saya ngekliknya adalah gender. Nah, di situ nanti ada beberapa tabel di sini nih. Ada misalnya sumbangan pendapatan perempuan, atau kalau enggak pengeluaran per kapita gini ya. Tinggal saya klik aja salah satu. Misalnya yang ini gitu ya. Nanti ada tuh judul data yang saya ambil ini judulnya ini, pengeluaran per kapita gitu ya. Terus Anda pakai data yang ada di dia. Ya. Di sini datanya dia ini kan ada data banyak nih. Ada tahun berapa yang Anda pakai? Apakah tahun 2020, 2021? Ataukah mungkin saya ngolahnya semua, Bu, karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Saya ngolahnya semua. Nah, ini tinggal dipakai nih data di sini gitu. Jadi data yang ingin Anda gunakan itu adalah data yang memang bebas diakses di sini, bebas mau apa aja. Boleh dari tabnya gender, boleh dari geografi, di geografi juga ada rata-rata pertumbuhan ekonomi misalnya. Bisa, silahkan. Ini semuanya bisa diklik. Jadi kalau misalnya Anda butuh data Excel banyak, daripada ngarang-ngarang gitu ya, Anda sebenarnya paling gampangnya nyari datanya di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Tinggal pilih satu judul, bukan satu ya, dua judul yang bisa diolah. Diolahnya itu artinya Anda harus bisa mempresentasikan data dalam bentuk tabel yang banyak tadi. Bebas, mau jadi histogram, mau jadi tabel maksudnya tabel yang ringkas ya, bukan tabel data yang banyak tadi ya. Terus habis itu mau diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran gitu, atau scatter diagram gitu. Boleh. Tapi datanya harus dari yang ada di situ, bebas pilih yang mana aja. Jumlahnya ada 2 dan nanti seperti yang saya sampaikan tadi, kan mengolah data itu bisa pakai teks, tabel, atau grafik. Itu artinya harus tetap ada penjelasan informasi apa yang paling krusial yang bisa diterima orang dari data tersebut. Ya, jadi dikasih penjelasan. Kayak misalnya nih kita menceritakan data pembelian. Terjadi peningkatan sangat pesat di bulan Agustus. Nah, itu kan berarti yang paling poin yang harus dilihat utama, Agustus naik banget nih gitu. Nah, sisanya rata-rata mungkin kayak gitu. Ya, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Bu, maaf Bu, mau tanya lagi boleh Bu? Iya boleh, Kausar. Itu Bu mengenai absensi di Sabtu kemarin saya hadir Bu, tapi di e-learning alpha ya Bu. Kenapa ya Bu? Sama absensi untuk hari ini Bu? Iya, absensi hari ini belum ada. Absensi Sabtu kemarin itu saya udah ngeklik belum ya? Saya kayaknya ngekliknya belum bener deh. Nanti saya cek lagi ya, Kausar. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Oke, kalau misalnya absensi itu memang saya ngelihatnya adalah dari daftar kehadiran terakhir. Misalnya kayak gini nih terakhir, itu biasanya saya cek satu-satu. Tidak saya panggilin karena saya memahami mahasiswa kalau misalnya kuliah online tuh kadang-kadang sambil makan gitu ya, atau sambil ngapain tuh biasanya seperti itu. Jadi kalau dipanggilin nanti kalau Anda nggak ada, dihitung tidak masuk misalnya, itu kan agak ya namanya juga kuliah online harusnya memahami, tapi ya nggak apa-apa sih, beda dosen beda perspektif. Oke, kalau misalnya tidak ada, terpaksa saya akhiri sekarang karena saya juga harus menghadiri agenda yang lainnya. Harusnya sih biasanya mahasiswa kalau kayak gitu malah seneng ya. Saya tutup kelas kita hari ini siang ini. Terima kasih kepada Gavi tadi yang sudah saya repotkan dan juga teman-teman semua yang hari ini berkenan hadir. Assalamualaikum.